semua, kembali lagi bersama saya Kayla Markus. Saya merupakan mahasiswa psikologi Undana di Kupang. Hari ini saya mau mereview kasus tentang bahayanya pergaulan bebas di generasi muda dengan fokus topiknya utamanya yang sangat penting, yaitu pergaulan bebas di kalangan anak remaja khususnya di NTT. Baik, sebelum saya membahas lebih dalam, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas dan bagaimana situasinya di kalangan remaja di NTT saat ini. Pergaulan bebas merujuk pada interaksi sosial yang melampaui batas-batas norma dan nilai yang berlaku. Seperti hubungan seksual pranikah dan perilaku menyimpang lainnya, fenomena ini semakin marak terjadi di kalangan remaja termasuk di NTT. Sebagai anak remaja, tentunya ini kita semua ingin menikmati masa muda, bersosialisasi, mencari pengalaman, dan juga mencari jati diri kita sendiri. Remaja merupakan masa transisi antara anak-anak ke masa dewasa, di mana pada masa ini terjadi perubahan perkembangan baik dari aspek fisik, psikis, dan juga psikososial mereka. Adapun remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, cenderung berani mengambil resiko dan perbuatannya tanpa mempertimbangkan dengan matang. Dengan pesatnya perkembangan teknologi sekarang ini, kemudahan mengakses informasi yang didapat juga berimbas terhadap luasnya lingkup pergaulan pada remaja. Sehingga tidak sedikit dari kalangan remaja yang terjebak dalam pergaulan bebas. Tanpa pendidikan yang tepat juga, banyak anak muda terjerumus dalam perilaku yang berisiko. Apa dampaknya? Di NTT, survei pada tahun 2006 menunjukkan bahwa 31% remaja itu pernah berhubungan seks pranikah. Meskipun data tersebut sudah lama, fenomena ini masih menjadi perhatian hingga saat ini. Apa faktor penyebabnya, bagaimana dampaknya, dan yang paling penting bagaimana cara kita menghindari resiko negatifnya. Saya akan membahasnya lebih dalam. Maka dari itu beberapa sumber yang saya dapat akan saya menjelaskan. Baik, jadi saya akan membahas tentang faktor yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas di kalangan remaja. Yang saya akan bahas di sini tentang review kasus yang sudah saya lihat atau saya baca, yaitu sifon dan seks bebas remaja sekolahan di pelosok timur NTT. Nah, sifon itu sendiri merupakan dalam bahasa Atoing Meto, suku asli yang mendiami wilayah Pulau Timur Barat. Di sini ada siswa bernama RH, pelajar berusia 18 tahun asal Bunatama, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, yang duduk di kelas 11 SMA 2 Fatuleu Barat. Di sini RH bercerita tentang sifon pertama dan keduanya yang dilakukan di lokasi KD Tenau. Dia menceritakan hal itu kepada teman-temannya soal aktivitas seksual mereka. Dan juga RH sendiri menceritakan pengalamannya mengunjungi lokasi KD Tenau pada teman-temannya. Cerita bahwa RH melakukan sifon kedua pada pemudi desa yang sudah pernah digaulinya sejak masih di kelas 2 SMP, yang juga diketahui kelompok gengnya yang sekelas dengannya saat waktu itu. RH sendiri sesuai cerita sudah melakukan hubungan seksual saat berada di bangku kelas 6 SD ketika umurnya belum genap 14 tahun. Nah, teman-teman, di sini faktor penyebabnya itu kurangnya pengawasan dari orang tua, di mana di umur 14 tahun ini seharusnya si RH ini mengembangkan prestasinya, fokus pada pembelajaran di sekolah, dan juga faktor-faktor penyebabnya itu dari sekolahnya harusnya dilindungi, dijaga, atau diamati agar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Nah, di sini juga saat RH menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya, teman lelaki dan perempuannya menanggapi cerita itu sebagai cerita biasa. Nah, ini juga merupakan faktor penyebabnya dari lingkungan atau pertemanan pergaulan si RH ini, dimana saat menceritakan hal itu si teman-temannya saja menganggap hal itu seperti cerita biasa, tidak ada yang kaget, risih, atau bahkan jijik. Nah, dari kasus yang sudah saya review itu, mencegah pergaulan bebas saat ini seharusnya
Sekolah mengadakan sosialisasi rutin tentang bahaya pergaulan bebas serta membentuk lingkungan sekolah yang kondusif dan pengawasan yang cukup ketat. Karena dari kasus ini anak-anak di saat menceritakan tentang seks bebas atau pergaulan bebas itu mereka menganggap itu hal yang biasa. Jadi diharapkan institusi pendidikan mencegah pergaulan bebas itu dengan cara membentuk lingkungan yang lebih kondusif dan pengawasan yang cukup ketat. Baik di dalam kasus ini, siapa saja yang bertanggung jawab dalam penanganan kasus pergaulan bebas di kalangan remaja di Fatuleu Barat? Di situ ada yang bertanggung jawab itu sudah pasti ada guru-gurunya, terus ada kepala sekolahnya juga yang bertanggung jawab atas kasus ini, karena banyak anak-anak di pergaulan mereka itu sudah menganggap hal biasa soal seks bebas atau pergaulan bebas. Jadi banyak hal yang kepala sekolahnya sudah membuat aturan-aturan agar tidak terjadi hal seperti ini lagi. Jadi program edukasi yang bisa dilaksanakan untuk mencegah kasus seperti ini di masa mendatang itu akan melakukan program sosialisasi yang dilakukan untuk bertujuan menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat dan terhindar dari penyimpanan sosial atau pergaulan bebas yang terjadi, dan juga bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk menyediakan konseling bagi remaja. Dan yang terakhir itu bagaimana dengan peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung program-program ini? Orang tua perlu terlibat aktif dengan memberikan pendidikan moral dan pengawasan di rumah, terutama masyarakat juga dapat berkontribusi dengan menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung remaja serta tidak memberikan stigma negatif kepada remaja yang pernah melakukan kesalahan, melainkan membimbing mereka ke arah yang lebih benar. Nah, berbagai informasi dan wawasan yang saya dapat ini semoga membantu dan berupaya kita bersama dapat membantu mencegah pergaulan bebas di kalangan remaja dan membentuk generasi muda yang sehat dan berakhlak mulia. Terima kasih. Bye-bye teman-teman semua.